Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian Adabul Mufrad, adab pribadi pada Sabtu pertama ini insyaallah. Jadi tema kita pada Sabtu ini adalah tentang mengajak orang berunding, berarti musyawarah. Nah, temanya itu. Jadi adab bermusyawarah, siapa yang bisa diajak untuk bermusyawarah. Jadi Adabul Mufrad ini pelajarannya udah banyak tentang adab, pertama tentang adab pada orang tua, kemudian adab kepada anak, adab kepada tetangga, adab kepada karyawan, macam-macam adab kemarin kita pelajari. Sekarang kita masuk adab bermusyawarah atau saling menasihati. Pertama, subbabnya adalah siapa yang diajak bermusyawarah. Yang diajak bermusyawarah adalah orang yang bisa dipercaya. Jangan sembarang orang yang diajak musyawarah. Kalau sembarang orang yang diajak musyawarah, nanti dia memberi sarannya yang salah. Nah, kalau orang yang amanah, yang betul-betul tidak punya kepentingan, maka dia akan memberikan masukan yang baik. Nah, jadi musyawarah itu penting kan dalam agama kita musyawarah itu kata Nabi, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara, kata Nabi. Tidak akan menyesal orang yang, tidak akan rugi orang yang bermusyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang beristikharah. Dan Nabi bilang katanya, tidak ada rugi orang yang bermusyawarah. Jadi kalau orang bermusyawarah itu dia nggak ada ruginya. Kalaupun rugi, nanti ruginya ditanggung sama-sama karena sudah disyawarahkan. Tapi kalau seandainya buat sendiri aja tanpa musyawarah, kalau rugi nanti dia sendiri. Jadi nggak rugi kita musyawarah, kan nggak modal musyawarah. Musyawarah modal nggak Pak? Modal juga sih ya. Kadang kasih air minum ya. Modal juga kadang kasih solusi ya. So, modal dikit lah daripada nanti. Terus kalau beristikharah tidak akan pernah menyesal. Istikharah itu Bapak. Istikharah itu kita minta tolong kepada Allah, minta petunjuk, berarti musyawarahnya sama Allah. Kalau musyawarah sama Allah namanya istikharah. Tapi musyawarah sama orang namanya musyawarah ya. Musyawarah sama orang musyawarah, gitu kan? Jadi kadang-kadang orang itu, banyak orang yang dia itu hanya bermusyawarah dengan orang tapi tidak beristikharah dengan Allah. Salah juga. Tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, tapi tidak beristikharah. Nggak boleh juga. Dia harus dua-duanya jalan. Musyawarah dengan orang istikharah juga Nah, kalau ada sesuatu yang, makanya Bapak misalnya kepengen menikah gitu. Bulan lewat Pak ya. Udah lewat. Ya, anak Bapak kepengen menikah, ya kan? Terus anak Bapak suruh istikharah. Kan dia sudah musyawarah dengan ayahnya, musyawarah dengan ibunya. Bapak suruh apa? Anak itu istikharah, ya kan? Suruh dia istikharah. Setelah kalau dia istikharah, Bapak sebagai orang tua pun ikut istikharah, karena menantu itu nanti akan dibawa ke dalam rumah, ya kan? Kalau dibawa ke dalam rumah berarti kan keluarga kita. Kalau salah pilih, susah kita, ya kan? Bisa jadi anak kita dibawa sama dia, hilang anak kita, ya kan? Hilang anak kita. Kalau bisa kita punya menantu, bukan hilang anak kita, tapi anak kita bertambah dari satu jadi dua, kan gitu bagusnya Pak ya. Nah, jadi anak kita beristikharah, kita juga
istikharah setelah kita musyawarah. Jadi tidak akan pernah rugi orang yang bermusyawarah, dan tak pernah menyesal orang yang beristikharah. Walaupun sebenarnya pilihannya salah. Pilihannya apa? Salah. Tapi dia sudah musyawarah, habis itu dia sudah beristikharah. Ternyata pilihannya salah, Pak. Salah. Ternyata menjengkelkan, Pak. Menjengkelkan tuh pasangannya, Pak. Tapi Allah bikin dia tidak menyesal. Allah bikin dia tidak menyesal. Enggak ada penyesalan. Kenapa kamu pilih ini? Ya Allah sudah tentukan takdirnya begini. Berarti saya harus sabar. Dibuat Allah enggak menyesal. Tapi kalau dia enggak bermusyawarah dan juga tidak beristikharah, Allah titipkan nanti, Allah letakkan dalam hatinya penyesalan. Nyesal. Aduh, kenapa saya enggak musyawarah dulu? Kenapa saya enggak istikharah? Dibuat sama Allah menyesal itu. Kalau menyesal itu kan beban lagi, ya kan? Tapi kalau sudah enggak menyesal, enggak jadi beban ya. Terima aja, karena ini takdir Allah. Itu gunanya bermusyawarah dan beristikharah. Jadi ini temanya nih. Siapa yang diajak orang yang bermusyawarah itu, Pak? Adalah orang yang dipercaya dan amanah. Hadis Nabi kelihatan apa? Oh, sama Bapak kelihatan ya? Sama saya kecil betul nih. Nah, kita baca di sini aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nih? Bisa nih kawan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ikhtara minhuma." Jadi ini hadisnya ini, Pak. Ada seorang sahabat, ini hadisnya potongan nih. Sebelumnya ini ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin dikasih budak." Jadi harta rampasan perang ini, Pak. Harta rampasan perang. Terus dia bertanya, "Ya Rasulullah, pilihkan kepadaku mana yang lebih baik aku ambil nih." Jadi dia suruh milih nih antara dua budak. Mana nih ya Rasulullah, pilihkan untukku, yang ini atau yang ini nih? Nah, dia musyawarah dengan siapa, Pak? Dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang baik nggak, Pak? Ya baik banget. Jadi aja musyawarah, pilihkan untukku ya Rasulullah, mana yang terbaik di antara dua ini. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah ikhtari." Bukan, dia ulang lagi, "Ya Rasulullah, pilihkan untukku." Faqal. Berarti dia berkata kepada Nabi bukan sekali, Pak, tapi berapa kali? Dua kali. Jadi bisa jadi musyawarahnya berapa kali nih, Pak? Dua kali. "Ya Rasulullah, pilihkan untukku ya Rasulullah." Rasulullah mungkin diam aja kan, masih mikir kan, bisa tanya lagi, "Ya Rasulullah, pilihkanlah untukku ya Rasulullah." Berarti dia ngomongnya dua kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mustasyara mu'tamin," kata Nabi. Orang yang diajak bermusyawarah itu adalah orang yang amanah. Jadi Nabi SAW gitu loh. "Oh, mantap, kamu ngajak saya bermusyawarah, insya Allah saya amanah. Saya pilihkan yang terbaik nih." Kata siapa, Pak? Kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi habisnya? "Khudz hadza." Ambillah yang ini, kata Nabi. Ambillah yang mana, Pak? Yang ini. Fa inna ra'aituhu yusalli. Nabi kasih alasan. Jadi, Pak, orang yang amanah bermusyawarah itu bukan hanya dia bilang, itu ambil, habis itu dia diam aja. Enggak. Dia kasih apa, Pak? Alasan. Kenapa dia mengatakan ini yang terbaik di antara yang dua ini? Kenapa? Nabi mengatakan, "Fa inni ra'aituhu yusalli." Aku apa, Pak? Melihat dia sholat. Jadi Nabi pilihkan budak yang sholat, yang baik dipilihkan Nabi. Makanya nanti Bapak, Pak, kalau jodoh itu sekali datang dia atau banyak datang, Pak, jodoh itu, Pak? Sekali datang itu aja. Bapak dulu pas ketika menikah itu aja, enggak ada yang lain nampak. Banyak kan? Pak Wendy tahu banyak. Istri Pak Wendy ada di sini, enggak ada kan? Aman kan? Di rumah itu mantap Pak Wendy itu. Makanya jangan jajah, kalau dia jajah nanti masalah kita. Jadi banyak, Pak. Termasuk juga saya banyak, Pak. Bukan satu. Banyak. Tapi istri saya enggak ada di sini, aman. Jadi banyak datang, Cok. Datang tuh calon itu banyak. Makanya jodoh itu bukan apa, Pak? Bukan apa? Dia adalah pilihan, bukan paksaan. Kita yang milih. Allah mendatangkan beberapa calon. Tuh yang pendek ada, yang pesek juga ada,
Yang hitam juga ada, yang gemuk ada juga, yang kurus ada juga, yang pintar ada, yang nggak pintar ada, yang bodoh ada. Banyak dipilihkan sama Allah pertimbangannya, Pak. Tinggal Bapak pilih mana yang terbaik. Jadi nggak satu, Pak. Di dunia ini nggak ada yang satu. Pasti ada pilihan. Terus Allah terus dipilihkan oleh Nabi SAW yang mana, Pak? Yang terbaik yang mana, Pak? Yang sholat. Bapak tinggal terjemahkan. Yang sholat berarti akhlaknya bagus. Cari yang bagus di antara yang bagus. Jadi jangan pilih yang jelek, pilih yang jelek, yang ini segala macam gitu kan. Nanti saya perbagus. Susah memperbagusnya, biaya itu. Mabuk lagi. Akhlaknya jelek, itu sebab bilang apa? Nanti saya perbaiki kalau akhlaknya jelek. Enggak, susah. Pilih aja yang baik aja akhlaknya kadang-kadang kita susah kepala kita, apalagi ya kan, yang baik aja susah juga memperoleh, ya kan, apalagi yang jelek akhlak nggak sholat segala macam itu dipilih nanti di tangan saya perbaiki, nggak susah. Saya dulu pernah juga begitu, Pak. Pernah juga saya dulu begitu, ke muda-muda dulu saya pilih lah perempuan yang apa tuh, yang jalang, yang apa, nanti saya perbaiki kan pahala saya banyak, kata saya dalam hati itu. Dulu ada begitu, Pak. Habis itu untung Allah nggak pilihkan itu, Pak. Kalau kasih sama Allah yang itu, Pak, mungkin saya terima, kan payah saya jadinya deh. Ini aja udah baik segala macam, susah juga kita. Ada itu dah, Pak. Jadi pokoknya pilih yang terbaik aja, yang glowing, pilih yang cantik. Tapi jangan yang cantik betul, nanti Bapak dibilang memelet orang tuh nanti. Biasa-biasa aja, cantik-cantik ya. Tapi jangan bilang cantik betul. Nanti dikatakan orang Bapak memelet dia nanti, pelet dia. Susah. Ya kan? Dipilihkan sama Nabi yang mana, Pak? Yang sholat. Terus Nabi mengatakan habis itu, wastausu bihi khaira. Aku wasiatkan untukmu, karena aku yang pilih ini orang yang sholat yang baik, aku wasiatkan kepadamu, berbuat baiklah padanya. Nabi sampaikan itu. Jadi sudah kupilihkan nih. Jadi kupilihkan istri nih, pilihkan budak nih. Berbuat baik sama dia, jangan sakiti dia ya. Karena dia orang baik. Faqalat, akhir itu ada itu, faqalat imratuhu. Ternyata ada istrinya juga di situ. Ada istrinya. Istrinya berkata kepada siapa, Pak? Kepada suaminya. Ma anta yubayi'u ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa Nabi sudah berwasiat kepadamu untuk berbuat baik dengannya. Terus istrinya mengatakan, illa ta'taqihu, kecuali kau merdekakanlah dia. Kau tahu enggak? Kata istrinya nih. Istrinya jadi musyawarah berikutnya nih. Istrinya kan ada di situ. Bapak paham enggak cerita ini? Suami nih nanya sama siapa, Pak? Sama Nabi. Tolong pilihkan untukku. Dia bawa siapa dah? Istrinya. Terus Nabi bilang apa? Ini yang terbaik ini. Karena dia sholat. Habis itu Nabi mengatakan, baik-baik ya dengan dia. Perlakukan dia dengan baik karena dia sholat nih. Istrinya celetuk di sampingnya. Apa kata istrinya? Bang, abang kan sudah berbaiat, berjanji setia dengan Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak abang apa maksud Nabi Muhammad suruh abang berbuat baik dengan dia? Apa itu, Dek? Apa kata istrinya? Ini istri yang baik deh, istri yang baik nih. Apa kata istrinya? Bang, merdekakanlah dia. Itu cara abang berbuat baik kepada budak ini. Kalau istri yang baik kan jadi musyawarahnya enak, Pak. Makanya Bapak butuh istri yang baik itu, karena banyak bisikan-bisikan yang baik. Banyak suami kepengen sedekah gara-gara istri nggak jadi sedekah. Banyak suami kepengen ngasih orang tuanya, pengen ngasih keluarganya, pengen ngasih ini segala macam, gara-gara istrinya nggak jadi. Apa kata istrinya? Abang ngapain pula dikasih itu, abang? Apa yang pula dikasih kakak abang tuh? Apa pula dikasih adik abang tuh? Kenapa? Dia udah kaya tuh, Bang. Apa yang abang kasih? Nggak jadi. Gara-gara apa? Bisikan istri. Ini istri yang baik nih. Istri yang baik, musyawarahnya bagus kan? Apa kata istri yang baik? Bang, tahu nggak, Bang? Panggil abang, dia panggil apa itu, Pak? Oh ya, kata dia.
Tambah aja. Panggillah kata dia kan. Tahu nggak Asep? Tahu nggak? Aduh, tahu nggak cara disuruh berbuat baik? Kata siapa katanya Pak? Merdekakanlah dia. Akhirnya Pak, fahuwa itqun. Langsung suaminya berkata apa? Kau merdeka. Kau merdeka. Kau merdeka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu, kelihatan sama siapa? Lam yub'atsa nabiyyan wala khalifatan. Tidak adalah Allah mengutus nabi dan khalifah illa walahu bitanata, kecuali kedua-duanya adalah yang cerdas. Nabi diutus, nabi cerdas. Khalifah setelah nabi adalah khalifah yang cerdas. Ini bagusnya Pak, Bapak pilih pemimpin itu yang apa Pak? Yang cerdas. Yang cerdas. Gemoy. Yang cerdas pilih Pak, yang cerdas itu gunanya. Karena nanti untuk apa Pak? Untuk bermusyawarah, untuk musyawarah. Bitanatuhu ta'muruhu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kecerdasannya itu digunakan untuk melakukan amar ma'ruf dan melarang yang mungkar. Wa bitanah, dan ke apa itu Pak? Dan bitanatun la talwuhu khabala. Kecerdasannya itu tidak akan mengarahkan dia kepada yang buruk. Wa may yuqa bitanatihi su faqad uqiya. Siapa yang yang diberikan kepadanya kecerdasan maka terhindar dari keburukan, terpelihara dari keburukan. Nah, pengiring yang merusak darinya, barang siapa yang dipelihara dari pengiring yang buruk maka dia benar-benar terpelihara. Maksudnya siapa yang cerdas maka dia terpelihara dari keburukan. Nah, jadi gitu Pak. Jadi Pak, berarti orang yang diajak musyawarah ya pertama pemimpin tentu Pak ya. Siapa Pak? Pemimpin. Karena dia punya pengalaman, pengaruh itu Pak ya. Terus pemimpinnya yang mana Pak? Yang cerdas, yang baik, yang amanah, gitu Pak ya. Itu yang diajak bermusyawarah. Makanya di sini siapa yang diajak musyawarah kalau ada apa Pak? Pak RT. Siapa Pak? Pak RT. Habis Pak RT, Pak RW. Oke gitu yang diajak musyawarah tuh. Yang cerdas. Nah, Pak Ketua DKM juga Pak ya. Presiden juga berjak musyawarah. Susah saya itu ya. Pokoknya Pak ya itu ya. Orang yang punya jabatan kemungkinan dia cerdas, pintar Pak ya. Itu diajak bermusyawarah. Pokoknya yang punya amanah, yang punya ini segala macam diajaklah mereka musyawarah. Ustadz perlu diajak musyawarah nggak Pak? Nggak perlu. Padahal Ustadz nggak punya jabatan. Enggak apa-apa Pak ya. Yang penting diambil apa Pak? Tapi syaratnya itu apa Pak? Nanti dengan musyawarah tersebut dengan dia akan menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Itu syarat orang yang harus diajak bermusyawarah. Jangan ketika kita musyawarah malah dijerumuskannya kita. Nah, kita tanya sama dia, menurut kamu ya, saya selingkuh itu bagus atau enggak? Nah, itu musyawarah sama orang kan, saudara sama orang, tanyanya, kamu saya selingkuh, wah apa kata, selingkuh itu enak, kata dia, lebih enak daripada istri sendiri, kata dia, maka selingkuhlah banyak-banyak, kata dia. Itu namanya musyawarah dengan orang yang menjerumuskan, musyawarah dengan syaitan begitu tuh, musyawarah dengan syaitan gitu, diarahkan kepada yang buruk, ya Pak ya. Nah, itu syarat-syarat orang yang diajak bermusyawarah. Orang amanah yang menyuruh kepada kebaikan, dia adalah pemimpin, kemudian dia cerdas. Nah, itu yang diajak bermusyawarah. Di dunia ini kita penting gak musyawarah Pak? Penting lah. Walaupun seorang ustadz pun segala macam Pak, pikiran itu tidak sekali timbul Pak. Kadang-kadang ditimbulkan oleh orang yang tidak kita sangka. Oh iya ternyata ya, itu kan? Yang apa-apa ngomong seorang itu nggak apa-apa, karena pikiran kita itu tidak sekali muncul. Nah, berikut hadis yang 254.
7. An Amru bin Dinar qala, berkata Amru bin Dinar qala qara'a Ibnu Abbas membaca sebuah surat. Apa suratnya? Wasyawirhum fi ba'dil amri, bermusyawarahlah kalian dengan beberapa urusan. Jadi Pak, ini pemahaman ayat ini adalah musyawarah penting, tapi jangan semuanya diomongin. Ada beberapa yang patut dimusyawarahkan, tapi ada juga yang patut kita simpan sendiri. Jangan semuanya diomongin, dimusyawarahkan. Pak, menurut Bapak gimana ya? Apa menurut saya? Istri saya itu kan ini Pak, pelit dia Pak. Dia kalau di rumah nggak masak dia Pak. Itu gimana? Itu namanya membuka aib. Bapak, lihat Bapak, selesaikan yang bisa kita selesaikan secara pribadi. Tapi ada beberapa yang bisa kita memusyawarahkan. Pak, kalau dengan teman Pak ya, dengan teman hanya beberapa kita musyawarahkan. Tapi kalau dengan istri bolehlah kita semuanya kita musyawarahkan. Karena apa? Istri yang baik tak akan mungkin dia membongkar aib ke dalam-dalam, nggak akan mungkin Pak. Nggak akan mungkin. Makanya Pak, kalau kepengen tahu siapa orang sebenarnya adalah dengan siapa Pak? Istrinya yang bergaul dengan dia 24 jam. Itu nggak apa-apa Pak, musyawarahkan dengan istri Bapak. Karena semuanya Pak musyawarahkan, nggak apa-apa, ceritain aja. Siapa teman Bapak 10, Pak ceritain 10 orang. Si Anu itu gini, menurut kamu gimana? Si Anu yang kedua itu begini, menurut kamu gimana? Si Anu itu yang nggak apa-apa itu Pak ceritakan sama istri. Tapi makanya istri Bapak itu yang cerdas pilih. Kalau nggak cerdas tuh aja dia. Oh itu ya Bang aja. Kita udah capek cerita dia aja. Nah ilah. Tapi kalau punya istri yang hebat, yang mantap, kan kita bisa Bapak. Mantap. Bisa kita Bapak diskusi, gitu kan? Makanya asal pilih nggak Bapak? Aman. Makanya pilih. Iya yang cerdas itu kan enak Pak ya. Istri yang cerdas segala macam. Kita bisa musyawarah kan bisa Pak ya. Walaupun keputusan dari suami gitu Pak ya, keputusan dari suami, tapi istri diajak musyawarah kan enak. Dengan istri kita musyawarahkan semua boleh. Tapi kalau dengan teman Pak, nggak bisa semuanya kita musyawarahkan. Sebab kalau kita semuanya kita bongkar sama teman, maaf ini Pak ya, kalau Bapak ini apa ya? Nasihat manajemen salah Pak ya. Coba baca gimana ya? Kalau kita sekantor, teman Bapak? Sekantor, jangan kita ada beberapa pantangan kita ngomong dengan teman sekantor. Pertama, jangan membicarakan aib atasan dengan teman sekantor. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya apa? Kalau kita bicarakan dengan aib atasan kita dengan teman sekantor, sekarang mungkin dia bestie sama kita, tapi satu saat dia nanti kalau ada masalah dengan kita, omongan kita itu yang jadinya senjata untuk kepada atasan, kan masalah kita jadinya. Makanya Pak, kalau Bapak punya teman sekantor, jangan bicara aib atasan di depan teman sekantor. Sebabnya apa? Nanti itu bisa jadi apa Pak? Senjata buat dia. Kadang kan suatu saat ketika dia mau naik, nih ceritanya, mau apa Pak? Mau naik, misalnya nih Bapak itu atasan Bapak direktur. Ada satu lowongan untuk jadi manajer. Sementara yang punya apa Pak? Punya peluang Bapak berdua nih dengan teman bestie Bapak ini. Habis itu bertanyalah orang-orang terhadap Bapak. Bertanya dia ke kita, Bapak gimana? Terus nanti teman Bapak itu pasti akan jawab, Bapak kalau bisa jangan pilih dia. Kenapa? Dulu dia pernah ngomong tentang masalah Bapak dulu. Bapak katanya suka kentut di mana-mana kan kata dia. Jatuhi bawa kita, dia yang naik, kita yang turun. Jadi masalah kan? Makanya Pak, sebagian saja ya. Bapak paham nggak cerita ini nih? Saya menjaga betul Pak. Kalau teman sekantor itu Pak, teman kita berteman Pak. Berusaha kita berteman, berusaha kita mengakrabkan diri. Tapi tidak semua yang bisa kita omongkan. Terutama jangan ngomongin sama Pak. Saya kita sakit hati nih sama atasan kan, sakit hati, ya kan? Jangan diomongkan, diam aja. Sama istri di rumah boleh dia Pak? Diomongkan untuk melampiaskan apa Pak? Unek-unek yang ada dalam diri. Istri nggak mungkin ngomong sama atasan kita. Apa kata istri kan? Oh jangan pilih suami saya tuh pernah ngomongin Bapak dulu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin.
Paham nggak apa nih? Jadi dengan teman sekantor nggak boleh semua dimusyawarahkan ya Pak ya. Ada beberapa yang bisa disyawarahkan. Kemudian ada yang harus kita simpan. Gipsel. Nah, pandai Bapak bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Itu nanti Bapak baca dalam surah Al-Imran ayat 159. Lanjut. Dari Hasan. Wallahu mastakhara qaumin qad illa huda. La afdali bi hudratihim summa tala wa amruhum syura bainahum. Surah Syura ayat 30. Demi Allah tidak segolongan kamu pun bermusyawarah kecuali dia diberi petunjuk oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi Mbak, kalau kita musyawarah Allah nanti akan beri petunjuk yang lebih baik. Kemudian dibacakan ayat Al-Qur'an. Ayat Qur'annya Bapak, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan cara bermusyawarah. Jadi ini adalah syariat kita sebenarnya, musyawarah apa? Kalau Pancasila itu nomor berapa Pak? Sila yang keempat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan akan susah saya, berarti saya nggak dapat sepedanya. Nomor 4, Bapak sila keempat. 4. Keempat dulu Pak. Keempat Pak. Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan perwakilan dan perwakilan. Ya, itu cepat sekali Bapak kelimanya Bapak. Yang keempat ini agak panjang dikit Pak ya. Ini keempatnya agak panjang. Pokoknya sila keempat lah. Disuruh kita bermusyawarah, tapi sudah diwakilkan. Siapa yang mewakilkan Pak? Anggota DPR. Ya, yang punya mobil DPR kan udah diwakilin kata Bapak ini ya. Ya, yang punya duit DPR udah diwakilin gitu. Udah. Berarti kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Udah diwakilin. Oh, iya, gitu. Yang kelima apa Pak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu kita hafal tuh ya, sekarang kok nggak hafal lagi Pak ya? Hafal juga Pak ya? Saya aja yang lupa Pak ya. Dulu sila pertama itu isinya Bapak, ketika dirumuskan oleh panitia 9, sila pertama adalah ketuhanan, tidak ada mahesanya Pak, ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat oleh pemeluknya. Kan itu awalnya tuh Pak, yang dicetuskan itu Pak ya. Jadi pembukaan undang, bukan sila itu memang dasarnya di situ. Habis itu digugat oleh non Muslim. Kata orang Timur kan, kata orang Timur, maksudnya Timur itu Maluku, wilayah Timur, Maluku, Timur Leste kayak gitu-gitu Pak ya. Mereka bilang apa Pak? Yang non Muslim itu NTT gitu. Kalau seandainya sila itu di nomor 1 itu diapain Pak? Disahkan, maka kami bagian timur tidak mau bergabung dengan Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat berarti Jawa sama Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sumatera, ya kan? Sementara 2 pulau berikutnya timur bagiannya sana kan banyak tuh Pak ya. Yang Ternate, bukan Ternate Pak, Maluku macam itu kan banyak, NTT gitu, Papua gitu kan. Enggak mau mendukung mereka. Sementara Soekarno kepengen apa Pak? Semua negara ini apa Pak? Nyatu, walaupun banyak suku, banyak gaya bahasa, kemudian apa Pak? Kemudian model kulit kita juga beda Pak. Yang jauh bedanya itu barat dengan timur, bagian barat dengan bagian timur kan kayak gitu Bu, ya kan? Bagian barat kayak gini kan, ya kan? Akhirnya kata Soekarno bermusyawarah dengan panitia 9 itu, ya kan? Panitia 9 siapa? Haji Agus Salim. Kemudian siapa Pak? Wahid Hashim. Saya baca itu sejarahnya itu. A.A. Maramis yang menggugat Pak ya.
Orang yang non muslim itu Maramis, kemudian ada Bung Hatta, ada Soekarno, itu kan penitia 9 itu namanya, penitia perumus itu. Akhirnya Bapak, ya udah, kita usul Muhammad Hatta, kan kata Muhammad Hatta, buat saja Pak ketuhanan yang Maha Esa, yang 7 kata kewajiban melaksanakan ajaran Islam oleh pemeluknya dihapus saja. Makanya kata ini kan, kata ahli sejarah bahwasanya sesungguhnya negara Indonesia NKRI ini negara apa Pak? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada gara-gara pemberian orang Islam. Kalau seandainya orang Islam dulu apa Pak bersekukuh dengan 7 kata itu, maka tidak ada NKRI. Mungkin bisa terpecah antara timur dengan barat. Tapi barat akan menjalankan apa Pak? Syariat Islam. Jadi negara Islam jadinya nih. Jadi negara Islam. Tapi karena dihapus maka dia jadi negara demokrasi. Kan itu Pak ya? Nah, Bapak kalau udah bicara itu udah buat ngantuk aja. Panjang jadi kawasan. Jadi itu musyawarah nggak itu Pak? Merumuskan negara ini musyawarah nggak Pak? Musyawarah dulu. Ada panitia 50 dulu. Panitia apa namanya? Sebelum panitia 9, panitia apa namanya? 50. Cuman kan katanya itu Jepang kan. Jika tahun 45 itu Jepang sudah dibom Hiroshima dan Nagasaki, kemudian dia Bapak mulai KO, kemudian akhirnya dia mendekati orang Indonesia supaya mereka bisa pergi baik-baik kan. Makanya kami kan dulu menjanjikan gitu kan, mau apa Pak? Merdeka. Sekarang lah waktunya kalian merdeka. Cuman masih diintervensi. Dari 50 itu para kiai tidak dilibatkan. Yang dilibatkan hanya apa Pak? Yang dilibatkan itu adalah orang nasionalis Islamis, nasionalis Islamis demokratis kayak gitulah, orang nasionalis. Tapi para kiai, padahal Pak yang berjuang untuk itu siapa Pak? Para kiai kan, misalnya nih NU dengan siapanya Pak? Dengan solusi resolusi jihad namanya Pak. Siapa namanya Pak? NU siapa pendirinya Pak? Cepatlah Pak. Kiai Hasyim Asy'ari, kan dia yang mengatakan itu bahwa kita akan harus melawan apa Pak? Nikah. Melawan apa? Nikah itu kepanjangannya Bapak. Pokoknya Belanda yang memboncengi sekutu Inggris, termasuk Inggris kan? Sekutu segini Pak. Oh iya sekutu ya baru tahu juga saya sekutu itu kecil ya. Iya Pak. Padahal sekarang 50 negara sekutu Pak, tapi nggak ada yang bantu Amerika pusing sekarang kan. Kamu katanya sekutu, tolonglah saya. Apa kata sekutu Eropa itu Pak? Kamu yang nyerang orang ngapain saya bantu kamu? Kecuali kamu yang diserang orang baru kami bantu. Marah kan sekarang Bapak? Donald Trump. Marahnya Bapak? Pokoknya ini apa katanya Prancis keluar dari apa Pak? Dibekukan sekutunya. Ya kan, marah sendiri dia. Mau orang nggak mau bantu marah-marah dia. Tapi katanya Pak, hari Sabtu ini nih harus ada keputusan apa Pak? Kongres. Jika seandainya Kongres tidak menyetujui perang berlanjut, maka mereka harus menarik pasukannya pulang. Kenapa? Kemana cerita kita? Panjang betul. Kita politik kita jadinya. Pokoknya intinya begitulah. Ini negara ini ada dengan apa Pak? Musyawarah. Itu resolusi jihadnya Hasyim Asy'ari itu kan untuk mengusir sekutu. Belanda Jepang sudah kalah, sekutu ingin masuk lagi. Resolusi jihad terjadilah perang apa Pak? Arek Surabaya. Arek Surabaya dilawan Belanda lagi. Terusir mereka kan. Gak berani mereka datang lagi ke Indonesia, baru kita bisa merdeka. Maka dia katakan oleh Hasyim Asy'ari itu, siapa yang berjuang mempertahankan agama ini dia mati, maka matinya adalah mati syahid. Itu kan ulama Pak ya. Bapak dulu tahun 1828 lah, dari tahun 1828 kan mulai kita melawan Belanda itu.
Itu pertama yang melawan Belanda disebut dengan Pangeran Diponegoro. Diponegoro kan, itu yang pertama melawan katanya tuh, yang pertama melawan itu. Dulu sebelum itu nggak melawan-lawan kita tahun 1425. Tapi sampai 18. Apa Pak? Oh gitu Pak. Itu Pangeran Diponegoro Ustadz nggak Pak? Iya. 5 tahun ya Pak. 5 tahun tuh perangnya kan 5 tahun. 1825. Bercanda ya. Saya nggak paham Pak. Saya nggak paham itu. Nggak tahu. Oh 1825 deh. Nggak nyambung saya jadinya. Makanya saya apa maksudnya? Memang tahun 18-an kan, 1825 kan, 19 tahun 1830 kan perang itu kan. Diponegoro yang mulia kan. Habis itu baru rentetan perang. Kan itu rentetan perang kan. Nanti perang-perang yang terkenal itu siapa Pak? Siapa? Perang siapa Pak? Perang apa? Kalau di Aceh itu kan, Sumatera itu yang saya hafal itu, yang pahlawan-pahlawan itu Cit Tongkumar, Cik Ditiro, Cut Nyakdin, itu kan? Cut Tari nggak ada Pak. Cut Tari jauh aja Bapak. Cut Tari mana lah Cut Tari? Glowing ada. Cut Tari penikmat itu, bukan perintis dia. Ini perintis. Itu kan ulama semua Pak. Kalau di Minang itu siapa Pak? Itu aku Imam Bonjol yang sangat terkenal itu Pak ya. Nanti dilawan oleh Haji Miskin, Haji Piobang, itu tentang khurafat sih ya. Pokoknya Pak, itu kan ulama-ulama tuh ya Pak. Kalau kita tahu bahwa siapa yang mendirikan, siapa yang berjuang untuk negara ini, rata-rata apa Pak? Ulama. Cuman nanti di penitia 50 itu tidak dilibatkan oleh Jepang, para ulama ini nggak dilibatkan. Jadi dipilihlah orang-orang yang nasionalis, yang maksudnya agamanya nggak kuat gitu ya, bukan orang dari kalangan pesantren. Padahal sebenarnya kemerdekaan itu kan dari TKR Pak, Tentara Keamanan Rakyat. Itu dari siapa Pak? Santri yang jadikan tentara. Kita kan belum punya tentara. Santri itu berarti pendidikan agama. Itu yang didirikan tentara dulu. Itu cikal bakal terdirinya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu dari TKR itu kan. Itu sejarahnya kita baca. Tapi ini jarang diungkapkan sama orang, nggak tahu. Jarang diungkapkan. Saya baca-baca, oh itu sejarahnya. Ulama aslinya. Cuman pas pelibatan 50 panitia itu nggak disibarkan. Panitia ke-9 pun tidak dilibatkan. Kecuali ada satu orang ulama, namanya siapa Pak? Bukan Hasyim Asy'ari, anaknya Wahid Hashim, itu yang dilibatkan. Yang lain nasionalis, ya kan? Nasionalis. Agamanya ya ada agamanya, tapi Bapak nasional, tidak terlalu mempertahankan. Tapi walaupun begitu dapat juga Bapak ketuhanan. Nggak ada mahesanya, nggak ada ketuhanan dan kewajiban melaksanakan ajaran ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu dihapus yang 7 kata, digantikan ketuhanan yang Maha Esa. Kan itu sejarahnya Pak. Kemana ceritanya itu Pak? Pokoknya intinya musyawarah lah. Ternyata musyawarah. Itu negara terjadi musyawarah. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kita kan bahagia Pak ya. Negara kita negara besar, dari bagian timur dan bagian barat. Bahasanya beda-beda, kulitnya beda-beda. Dulu pernah ada namanya Yugoslavia. Negara apa Pak? Yugoslavia. Tapi akhirnya pecah gara-gara mirip seperti Indonesia ini, karena mereka berbahasanya beda. Tapi suatu negara besar, negara Yugoslavia. Tapi kita alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkah musyawarah. Harga mati. Dosa-dosa yang memberi saran apa? Ternyata ada yang beri saran itu dosa dia Pak. Siapa yang berdosa Pak? Beri saran Pak. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, "Man taqulu alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adatum minan nar. Man istashara akhuhul muslim fa asara alaihi bighairi rusdin
faqad khanahu wa man uftiya futyan bighairi sabatin fa ismuhu ala man aftahu. Siapa yang Nabi mengatakan, siapapun yang bicara mengatasnamakan aku, maka dia berhak mendapatkan tempat duduk di api neraka. Jadi kalau dia ngomong tentang Nabi Muhammad padahal Nabi tidak bicara, tapi dituduhkan kepada Nabi Muhammad, maka dia berhak duduk di api neraka, kata Nabi. Habis berikutnya, siapa yang memberikan nasihat sesat kepada saudara muslimnya. Nah, jadi ada juga Pak, orang yang ngasih nasihat tapi nasihatnya Pak yang salah. Siapa yang memberikan nasihat sesat kepada saudara muslimnya, maka dengan konsekuensinya dia telah mengkhianati mereka. Itu pengkhianat tuh, memberikan nasihat, memberikan masukan tapi yang salah, maka dia pengkhianat, kan? Barang siapa memberikan fatwa yang tidak tegas, atau fatwa yang salah, maka perbuatan itu ditanggungkan kepada orang yang memberi fatwa. Gitu Pak. Jadi Pak, kalau ada orang yang beri nasihat tapi nasihatnya yang tidak benar, yang terjadi apa Pak? Dia telah berkhianat terhadap Allah dan agama ini. Allah nyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia memberi nasihat yang tidak benar. Kalau dia berfatwa, maka fatwanya itulah dia sendiri yang apa Pak? Berdosa atas fatwanya tersebut. Gitu Pak. Nah, jadi maka hati-hati kita sebagai apa Pak? Orang yang diajak bermusyawarah harus cerdas gitu. Harus apa Pak? Harus cerdas. Tanpa ada kepentingan di dalam. Kalau tidak ada kepentingan di dalam, kita bagus tuh Pak. Kita bagus. Sebab kalau ditegakkan begitu, maka kita apa Pak? Jadi untung karena kita sudah menunjukkan kepada kebaikan. Nah, coba lihat Pak Mendi. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah. Ada ternyata. Baik, Bapak mau tanya atau gimana Pak? Silakan Pak Haji dulu. Pak Haji Raja dulu. Oh, banyak betul. Seru. Ini karena musyawarah ini kan dipakai terus. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti adab, ujung-ujungnya jadi tengkar gitu. Yang pertama pertanyaan saya, tadi dari cerita Ustaz tadi, berarti sebenarnya apakah memang perlu dipilih seorang pemimpin dalam musyawarah? Musyawarah, serta itu mempercayakan harus memilih itu seorang pemimpin. Jadi kalau misalnya salah satunya adalah cerdas, pemimpinnya harus cerdas. Kalau cerdas tidak akan mencelakai siapapun yang bersatu. Ini malah itu salah satunya cerdas, atau bagaimana? Yang kedua, apakah pemimpin itu memang dia nggak istiqoroh, tapi dia minta petunjuk saat nanti dia memutuskan? Karena kalau saya lihat nggak ada sih musyawarah itu kayak di DPR kita, nggak ada ya musyawarah banyak, kayaknya nggak ada musyawarah terbanyak dan misal nggak ada. Nanti memutuskan seorang pemimpin. Yang ketiga, bagaimana kalau misalnya ada peserta atau musyawarah itu yang usulnya atau sarannya ditolak? Apakah dia marah atau dia bersyukur gitu, atau gimana Ustaz? Baik. Bagaimana kalau diterima, bagaimana kalau ditolak? Baik. Ada musyawarah kadang-kadang gitu Ustaz. Begitu usulnya ditolak apa? Oke. Gila gitu. Dia harus paling benar. Iya benar. Tapi kalau diterima, gua gitu loh. Itu saran gue itu. Iya. Gimana? Banyak ini selesaikan dulu Pak ya, takutnya hilang saya nih. Hilang pertanyaan pertama tadi. Ulang dikit aja Pak, dikit. Saya juga lupa. Harus dicari pemimpin. Betul. Kalau musyawarah harus cari seorang pemimpin, karena harus ada Bapak. Tentu kepala kita ini kan, walaupun kepala sama putih kan ya, udah putih kan Pak ya. Tapi pendapat beda. Udah nggak hitam lagi Bapak nih kepala nih, putih kan Bapak musyawarah kepala sama putih, tapi pendapat beda. Kalau ada walaupun kepala hitam dan putih, pendapat beda. Jadi harus ada pemimpin satu. Kan ada yang isu. Jadi kan pendapatmu apa? Nanti yang memutuskan Bapak pemimpin. Nanti pertanyaan kedua. Kalau sudah diputuskan, pertanyaan ketiga langsung. Kalau sudah diputuskan, ternyata yang diputuskan bukan pendapat kita. Apa sikap kita? Apa sikap kita? Sikap kita adalah menerima. Ya Bapak. Karena kita sudah percayakan kepada pemimpin, terus
tentu yang pemimpin itu yang mana tadi Pak? Yang cerdas. Yang kedua tadi, yang cerdas kan? Ya kan? Dicari pemimpin ya. Habis itu Pak dicari yang cerdas, kemudian dia minta petunjuk. Ya, Nabi Muhammad juga minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala sebagai selaku seorang pemimpin, karena dia akan memutuskan hitam atau putih. Karena nggak mungkin dibiar ngambang kan? Apa yang bisa disarankan nggak mungkin dibiarkan ngambang kan, harus diputuskan kan, putuskan. Nabi beberapa kali itu gitu kan musyawarah. Terus kalau seandainya keputusan bukan keputusan kita yang apa Pak, yang diterima, apakah kita ngambek? Enggak. Coba lihat bagaimana Nabi musyawarah tentang apa Pak, tentang ketika harta rampasan perang dulu, harta rampasan tawanan perang Badar itu kan yang terkenal Pak ya. Nabi musyawarah, kata Abu Bakar, Bapak, lepaskan aja mereka ya Rasulullah. Mereka kan juga masih ada hubungan karib kerabat dengan kita kan, ya kan? Ya kan? Kasihan mereka kalau dibunuh, lepaskan saja. Tapi kalaupun mereka dilepaskan, berilah kepada mereka syarat, biar nggak lepas-lepas betul, apa kan? Mungkin dilepaskan, ada yang tidak dengan apa Pak, dengan syarat, tapi ada yang diberi syarat. Siapa yang bisa mengajarkan 10 orang anak kecil untuk tulis baca, maka dia lepas. Siapa yang bisa membayar apa Pak, dirinya, maka dia lepas, kan itu kan? Nah, ini lepas. Terus kata Umar, pendapatmu Umar? Kata Nabi Muhammad, pendapatku ya Rasulullah, kita ini masih lemah, kondisi kita masih lemah. Kemarin itu di Badar kita menang, itu pertolongan Allah, bukan kehebatan strategi perang kita. Kata siapa Pak? Umar bin Khattab. Kalau kita lepaskan mereka, nanti mereka balik nyerang kita lagi, kan repot kita ya Rasulullah. Lemahkan mereka dengan cara bunuh semua ini. Orang kalau udah tahuan perang kan dibunuh, boleh apa ya? Bunuh mereka semua ini ya Rasulullah. Takutnya nanti mereka balik lagi menyerang. Kata Bapak? Kata Umar bin Khattab. Habis itu Nabi Muhammad SAW malamnya kan, habis itu Nabi Muhammad istikharah. Habis itu Pak dapat keputusan. Apa keputusannya? Kita pilih keputusan siapa Pak? Abu Bakar. Memang banyak juga pendukung Abu Bakar, banyak juga. Menurut saya begitu sama. Saya setuju dengan Abu Bakar. Saya setuju kan itu kan? Ada sebagian setuju dengan Umar, sebagian kecil setuju dengan Umar. Tapi ternyata subuh hari Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad apa Pak? Menangis. Terus Abu Bakar bertanya, Rasulullah, kenapa kau menangis? Apa kata Rasulullah? Turun ayat Al-Quran dari malam. Apa turunnya? Turunnya adalah tidak pantas bagi seorang Rasul mengambil harta tebusan sementara dia masih dalam keadaan lemah. Masih dalam keadaan apa? Lemah. Mereka menginginkan kebaikan dunia sementara Allah menginginkan kebaikan akhirat. Kan itu ayatnya Pak. Jika seandainya bukan ketetapan Allah bahwa Allah tidak akan mengazab kalian semua, pasti Allah sudah mengazab kalian semua. Itu kata Allah, diancam sama Allah. Salah tuh keputusan diambil. Tapi keputusan sudah diambil. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keputusan sudah diambil. Bagaimana lagi? Orang lain sudah dikasih tahu, tawaran juga sudah dikasih tahu. Enggak mungkin lagi diapain Pak? Ditarik, enggak mungkin ditarik. Kalau ditarik berarti seperti anjing yang menjilati air ludahnya, enggak mungkin ditarik. Ini kan omong-omong namanya, omong-omong. Nah, habis enggak mungkin ditarik. Kayak Donald Trump itu Pak, itu omongan dia ditarik-tarik mulu, tarik diludahin, tarik, itu apa tuh? Donald Trump itu nggak betul-betul. Ini direkam, walaupun direkam dia nggak tahu Pak, biarin aja lah. Ya nggak ngerti pun dia mah, ya kan? Habis itu pagi itu menangis lah sebab Pak Rasulullah. Abu Bakar berkata, aku turun ditegur. Abu Bakar mentang menangis ya. Aku yang mengusulkan, berarti aku yang salah ya Rasulullah. Aku yang memutuskan kata Nabi. Aku juga salah kata Nabi. Datang Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau Abu Bakar? Kenapa nangis? Apa kata Rasulullah kepada Rasulullah? Begini ceritanya. Habis itu Umar ikut nangis. Nangis pula Umar, bertanya Abu Bakar, kenapa kau nangis? Kan usulanmu betul. Usulanmu apa? Betul. Apa jawaban Umar berkata? Nih, cara orang ini musyawarah. Apa kata Umar berkata? Apal aku terhadap Nabi dan Abu Bakar, aku hanya mengusulkan, sementara kau ya Rasulullah lebih mulia daripada aku.
Abu Bakar lebih mulia daripada aku. Kalau seandainya usulanku betul diterima sama Allah, itu hanya usulan. Sementara engkau dan Abu Bakar lebih baik jauh daripada aku. Itu apanya, Pak? Adab apa, Pak? Bermusyawarah. Harusnya kan Umar bin Khattab bilang apa, Pak? Nah, itulah kemarin aku kasih tahu, itu kan salah, nah itulah. Masa dijorokannya orang bilang enggak begitu, adab bermusyawarah enggak begitu. Karena dia sayang sama Rasulullah, dia sayang sama Abu Bakar, dia ikut nangis. Ditanya, kenapa kau ikut nangis wahai Umar bin Khattab? Karena kalian berdua nangis, jadi aku ikut nangis saja. Jadi karena kesekasihnya menangis, maka dia ikut. Nah, begitulah cara orang bermusyawarah, adabnya begitu, Pak. Adabnya begitu. Carilah adab seperti Bapak Abu Umar bin Khattab. Kalaupun benar, yang benar siapa? Allah. Walaupun apa Pak? Usulan kita tidak diterima, ya nggak apa-apa lah. Ya Pak, nggak apa-apa. Nah, gitu Pak ya. Satu lagi contoh Pak. Memang panjang cerita. Satu lagi Pak. Contoh kalau orang usulan tak diterima kemudian dia marah-marah. Itu orang munafik. Model orang munafik. Siapa dia, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya usulan dia ini sesuai dengan usulan Nabi Muhammad SAW. Ketika musyawarah tentang perang Uhud, sebelum perang Uhud, Nabi mengusulkan, aku mimpi, kata Nabi. Nabi mengusulkan sendiri. Kata Nabi SAW, aku mimpi. Tadi malam aku mimpi. Kata Nabi Muhammad, mimpi engkau apa ya Rasulullah? Mimpiku ini, kata Nabi, gigiku patah. Bukan, ya gigiku patah. Kemudian yang kedua apa? Sapi gemuk memakan sapi kurus. Yusuf juga gitu kan, tapi 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus. Sekarang enggak, 1 sapi memakan sapi kurus. Satu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, mimpi itu, aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi. Terus Nabi menafsirkan sendiri mimpinya. Kata Nabi Muhammad SAW, gigiku patah, itu maksudnya apa Pak? Nanti dalam perang gigiku memang patah. Berarti apa Pak? Kalah ini ya kan? Kemudian sapi gemuk memakan sapi kurus, itu tandanya bahwa di antara keluargaku ada yang meninggal dunia. Siapa Pak? Hamzah nanti meninggal. Hamzah meninggal nanti. Habis itu kata Nabi Muhammad SAW, aku memasukkan tanganku kemana? Ke dalam baju besiku. Berarti Allah menyuruhku untuk apa Pak? Perangnya di dalam kota saja. Maksudnya pertahanan apa Pak? Pertahanan kota. Jangan kita keluar dari Madinah, kita dalam kota. Alasannya gitu kata Nabi Muhammad. Kalau dalam kota ini kan jumlah pasukan banyak, 3.000 Pak jumlah pasukan. Sementara kita hanya berapa? 1.000. Kan jauh jaraknya kan? Jadi kalau mereka masuk ke dalam kota, tentu mereka nggak rombongan. Tentu apa Pak? Gang-gang ini diisinya gitu. Sebagian ini kan itu. Jadi mereka apa Pak? Tidak berkumpul banyak. Mereka akan terpisah karena mereka lewat apa Pak? Gang. Sementara kita tahu gang-gang ini, jadi kita bunuh mereka apa Pak? Sergap mereka dari gang-gang itu. Terus sahabat nggak ada yang setuju. Mungkin sebagian besar nggak setuju. Termasuk Ali bin Abi Thalib, Hamzah, Umar bin Khattab, enggak setuju. Kemudian mereka membantah Nabi begini, ya Rasulullah, bukankah kita ini agama yang benar? Ya. Kalau kita agama yang benar, ya kita datangilah mereka. Nanti dianggap kita pengecut. Dianggap kita apa? Pengecut. Perang dalam kota. Bukan masalah itu aja Rasulullah. Kalau perang dalam kota, kita fokus kita apa Pak? Terpecah. Kenapa? Kita harus jagain anak, kita harus jagain istri. Terus lagi ya Rasulullah, kalau perang kota ternyata nanti ada kebakaran, yang rugi siapa? Kita juga kalau perang kota ya Rasulullah. Makanya kita harus keluar aja ke Uhud, hadang mereka di Uhud. Jangan sampai mereka masuk ke dalam kota. Kata siapa nih Pak? Pada Umar dan sahabat-sahabat yang lain yang semangat-semangat perang. Kata Nabi, baiklah, karena sebagian besar mengatakan begitu. Kata Nabi, Nabi sendiri mengalahkan apanya Pak? Egonya, mengalahkan kepemimpinannya. Harusnya dia putuskan ya kan? Itu sudah mimpi dia lagi ya kan? Tapi orang bertanya, apakah itu mimpi? Iya mimpi aja. Kata, bukan betul-betul ini betul inisial apa? Bukan inisial apa Pak? Bukan inisial Pak. Sinyal-sinyal dari Allah aja, tapi enggak wahyu betul kan gitu Pak ya? Enggak wahyu betul, sinyal aja dari Allah.
Akhirnya diputuskan kan keluar kan. Kemana Pak? Ke Uhud. Putuskan keluar ke Uhud. Tahu nggak Bapak? Pagi hari Nabi datang jam 7. Kan Uhud itu cuma jaraknya 7 kilo Pak. Subuh langsung berangkat. Orang mau perang jam 8. Abdullah bin Ubay bin Salul pulang. Kenapa Pak? Usulan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sama dengan usulan Nabi Muhammad SAW. Cuman tujuannya beda. Kalau tujuan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa menyerang mereka karena mereka terpecah, kan itu kan? Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dalam pikirannya apa? Yang orang munafik itu Pak, pikirannya apa? Kalau perang kota enak, saya tinggal kunci pintu, saya main-main sama anak sama istri saya dalam rumah. Saya nggak ikut perang, kan nggak ketahuan Pak siapa yang nggak ikut perang. Kenapa Pak? Karena di rumah masing-masing kan, rumah masing-masing kan, jadi nggak ikutan perang. Itu tujuan siapa Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Beda niat nih dengan Nabi Muhammad. Tapi dia memakai alasan itu untuk membawa 300 sahabat pulang. Sahabat-sahabat yang hatinya lemah, orang munafik juga sebagian mereka. Apa kata mereka? Yuk kita pulang yuk. Muhammad ini apa nih? Kita mengusulkan ini, padahal usulnya sama kan dengan Nabi, tapi dia nggak terima. Apa itu? Yuk kita pulang yuk. Malas kita ini, karena usulan kita tidak diterima. Itu gaya siapa Pak? Usulan diterima, kemudian dia pulang. Usulan siapa Pak? Gaya siapa tuh? Munafik kayak gitu. Udah jelas ini Pak, persatuan itu lebih utama daripada usulan pribadi. Kalau memang usulan kita tidak diterima, kita sudah memberikan saran, nggak diterima usulan kita, harus gimana Pak? Ya udah, karena kita apa Pak? Bersama aja. Kalau nanti pun salah keputusan diambil, ya sudah, tanggung sama. Itu namanya bermasyarakat. Tapi kalau orang munafik nggak begitu caranya. Usulannya nggak terima, dia ngambek, pulang dia. 300 orang dia baik pulang Pak. Berarti tinggal sahabat cuma berapa Pak? 700 orang. Oh itu munafik gayanya itu Pak. Nggak boleh musyawarah begitu. Kalau memang tidak ada keputusan kita nggak diterima, atau usulan kita nggak terima, ya udah, nggak apa-apa. Kita kan hanya mengusulkan. Panjang cerita saya. Bapak paham nggak nih? Ayo mudah-mudahan. Terus satu lagi. Kasihan Pak dari tadi yang sepanya. Satu lagi Pak. Udah jam berapa ya? Udah jam. Ustaz, yang Quran kan ada sekarang dikisahkan Allah dengan masalah musyawarah, masalah penciptaan manusia. Allah kan berdiskusi dengan Malaikat. Kata Allah akan menciptakan suatu makhluk namanya manusia. Tapi malaikat membantah. Ya Allah, kenapa diciptakan lagi? Apakah terjadi nanti pertumpahan darah lagi? Berarti sang pencipta sendiri aja bermusyawarah. Sebetulnya sang pencipta bisa aja memutuskan sendiri. Jadi musyawarah sini benar-benar sangat penting. Itu satu yang saya. Yang kedua, berarti Islam tidak mengenal demokrasi. Iya. Itu aja. Baik. Pak. Jadi kalau nanya ijazah, dijelasin aja. Ya, memang harus menjurus begitu Pak pertanyaannya. Menjurus begitu pertanyaan. Jadi Pak, memang musyawarah itu penting sampai Allah bermusyawarah dengan malaikat ketika menciptakan manusia. Tapi beda mungkin metode musyawarah Allah dengan metode musyawarah sama kita. Kalau sama kita kan nggak punya apa Pak? Nggak punya apa tuh? Memang nggak ada kemampuan kita untuk melihat yang berikutnya. Tapi kan Allah dalam ayat itu hikmahnya Bapak, hikmahnya menunjukkan bahwa Allah Maha tahu. Kan jawaban terakhir Bapak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika Allah mengatakan apa, aku menjadikan ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ketika itu dengan jawab begitu kan, aku menciptakan khalifah di muka bumi. Terus kata malaikat apa Pak? Apa kau ciptakan manusia nanti menumpahkan darah? Berarti sebelumnya ada pengalaman apa Pak? Ada penumpahan darah. Iya. Yang mana Pak? Yang menumpahkan darah? Ya, karena jin. Ya golongan. Tapi tidak disebutkan dalam Quran golongan apa itu. Cuman ahli tafsir aja menjelaskan ada manusia dulu atau golongan jin dulu yang apa Pak? Datang ke muka bumi ini. Tapi mereka kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Haruta wa Marut, gitu kan? Ada dua malaikat malah disuruh muka bumi yang dikasih apa Pak? Kasih apa Pak? Nafsu. Akhirnya mereka menumpahkan darah. Habis itu Pak, habis itu musyawarahkan. Tapi kata Allah SWT, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas. Kami lah, karena kalaupun mereka menumpahkan tapi aku lebih
Tapi tahu kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang menumpahkan darah ya. Tapi ada juga yang ikut pengajian. Makanya nanti di akhirat ketika kita ikut pengajian ini, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, "Tuh, lihat. Itu manusia. Kalian katakan dulu menumpahkan darah, tuh dia pengajian baik-baik mereka, saling membantu, tolong menolong. Tuh kalian lihat." Apa kata malaikat? "Iya ya Allah, kau lebih tahu daripada kami." Walaupun memang ada oknum yang menumpahkan darah, tapi ada juga yang baik. Nah, dipuji sama Allah yang mana Pak? Yang baik-baik begini dipuji sama Allah. Jadi gitu Pak ya. Yang pertama, berarti Allah itu tidak menghilangkan. Misalnya kasus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Allah itu tidak mematikan api, tapi mendinginkan api. Jadi panasnya ada, mendinginkan ada. Berarti tidak yang satu berarti. Iya. Poin yang pertama tadi. Iya. Jadi Pak, bisa jadi kalau Allah ingin sama aja bisa. Allah ingin bisa jadi sendirinya bisa tanpa harus musyawarah. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa musyawarah itu penting. Musyawarah itu penting. Sampai sang pencipta saja bermusyawarah dengan ciptaannya, ya kan? Makanya Bapak boleh nggak musyawarah dengan anak nanti Pak? Boleh lah, nggak menjatuhkan wibawa Bapak. Musyawarah sama anak. Misalnya Bapak ingin pergi ke luar negeri, ingin kerja selama 5 bulan, musyawarah sama anak. Nah, Bapak mau kerja 5 bulan, menurut pendapatmu gimana? Anak tentu kasih Bapak masuk. Janganlah ya, 5 bulan lama betul lah ya, nanti mama cari suami baru lagi. Contohnya begitu. Makanya Bapak jangan pergi ya, jangan ibu mama ini bercanda aja Bu, bercanda aja Bu. Udah lah ya Pak ya, udah lama Pak ya. Yang kedua, demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu musyawarah isinya. Sebenarnya demokrasi itu musyawarah. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kan dipilih. Ini istilah aja Pak, istilahnya demokrasi itu sebenarnya isinya musyawarah. Aslinya Pak, aslinya adalah musyawarah demokrasi. Karena setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, terpilih khalifah itu cara apa namanya? Demokratis kan? Cara musyawarah itu. Terpilih Abu Bakar Siddiq itu dengan cara apa? Musyawarah. Terpilih Umar bin Khattab memang secara aklamasi, memang diusulkan sama siapa Pak? Diusulkan sama Abu Bakar, secara aklamasi terpilih Umar bin Khattab. Tapi kan Abu Bakar itu bermusyawarah dengan sahabat. Apalagi setelah Umar kepada siapa Pak? Kepada siapa Pak? Kepada Utsman bin Affan. Itu kan dipilih 6 orang yang ditunjuk musyawarah. Pilih di antara kalian 6 orang ini, siapa yang menjadi pemimpin di antara 6 ini? Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Kan Umar mengatakan nih, kalau Abu Bakar memang menunjukku satu-satunya, tapi aku takut kalau menunjuk kalian satu-satunya, takut aku nanti Bapak bertanggung jawab terhadap tunjuk. Aku tunjuk 6 orang. Nah, ini namanya perwakilan kan? Perwakilan. Terpilih seorang Utsman bin Affan. Kalau Ali bin Abi Thalib terpilih secara demokrasi juga, tapi aklamasi juga, tapi dengan cara musyawarah. Saya Pak, demokrasi itu istilah. Sebenarnya dia nggak salah Pak, demokrasi itu. Demokrasi nggak salah. Tetap ada di dalamnya Bapak musyawarah. Cuman sekarang kan begitu. Cara demokrasi kita itu voting. Harusnya sebelum voting apa Pak? Musyawarah. Memang betul-betul ini Pak musyawarahnya Pak. Kan musyawarah itu intinya apa Pak? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ungkapkan kan Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan kenapa kok begini pilihan. Karena dia sholat. Jadi ke musyawarah itu dikasih tahu mana baik, mana buruk. Harus kasih tahu. Itu bagusnya Pak. Udah lah Pak, capek ya Pak ya. Terima kasih. Zaman dulu itu orang-orang anggota DPR itu puasa dulu 3 hari. Kayak gitu mereka dulu, baru muka musyawarah. Cukup ya Pak ya, nanti kita tanya di luar aja Pak. Makasih Pak. Mohon maaf nih Pak. Nanti ibu-ibu marah nanti ya. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.